Selamat siang teman-teman. Kembali lagi kita ketemu di perkuliahan e-bisnis. Ini adalah pertemuan ketiga kita, di mana minggu kemarin kita menjelaskan mengenai e-bisnis dan e-commerce, seperti apa perbedaannya, lingkupnya seperti apa, seperti itu. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai keunggulan kompetitif dari e-bisnis. Ya, dalam mengimplementasikan konsep e-bisnis, terlihat jelas bahwa meraih keunggulan kompetitif itu jauh lebih mudah dibandingkan mempertahankan. Nah, saya akan jelaskan dulu mengenai keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif ini adalah salah satu nilai lebih yang teman-teman miliki atau bisnis yang teman-teman miliki, terutama dalam bidang e-bisnis, yang tidak atau belum tentu dimiliki oleh pesaing seperti itu. Sehingga keunggulan kompetitif ini seringkali dijadikan salah satu strategi oleh mungkin hampir semua perusahaan untuk dapat bertahan di lingkungan bisnisnya, seperti itu. Jadi dapat dikatakan keunggulan kompetitif ini gampangnya sebagai suatu keunikan yang bisnis teman-teman miliki atau produk yang teman-teman miliki dan belum atau tidak dimiliki oleh para pesaing, seperti itu. Nah, secara teoritis hal ini tuh dapat dijelaskan karena adanya beberapa karakteristik. Jadi secara teoritis keunggulan kompetitif e-bisnis ini dapat dijelaskan karena adanya karakteristik tertentu gitu. Nah, diantaranya pada level operasional yang terjadi di dalam e-bisnis adalah merestrukturisasi dan redistribusi dari bit-bit digital atau digital management, sehingga mudah sekali bagi perusahaan untuk meniru model bisnis dari perusahaan lainnya yang telah diakses. Nah, restrukturisasi ini adalah mengubah, istilahnya kita ubah apa yang kita susun untuk bisnis yang kita lalui. Jadi restrukturisasi banyak ya, mungkin dari segi produk, dari segi strategi, terus dari segi target. Nah, itu istilahnya disusun ulang. Kita hapuskan yang lama, kita buat yang baru. Jadi itu namanya restrukturisasi. Nah, tentunya ini bukan tanpa alasan. Nah, restrukturisasi ini seringkali dilakukan apabila strategi yang sudah diterapkan dirasakan kurang maksimal atau ada sesuatu yang salah di dalam internal perusahaan, seperti itu. Nah, tentu itu akan strategi yang akan ditempuh adalah melakukan restrukturisasi. Nah, itu solusi seperti itu. Nah, restrukturisasi ini juga bukan tanpa pandangan. Mereka pebisnis-pebisnis yang juga dikatakan besar pada saat ini itu pernah melakukan restrukturisasi ke perusahaannya karena mereka melihat lingkungan bisnisnya atau pesaing-pesaingnya itu
punya hal lebih gitu. Jadi dia meniru seperti itu. Meniru dalam arti tidak melanggar hak-hak dari pesaing, tetapi meniru ini secara profesional. Seperti itu. Nah, seperti ya saya contohkan itu kita saja. Jadi saya mungkin punya bisnis online. Terus teman-teman bisnis online-nya jauh lebih maju dari saya. Nah, saya penasaran dong kenapa produk teman-teman atau perusahaan teman-teman bisa lebih maju daripada perusahaan saya gitu. Jadi ya saya lihat saja mungkin di banyak hal, strategi bisnis, cara menjual, atau apa bahasa marketing yang digunakan, strateginya seperti apa, target pasarnya seperti apa. Nah, saya itu bisa saja merestrukturisasi perusahaan saya setidaknya mirip dengan cara teman-teman punya bisnis gitu. Mungkin targetnya saya coba target yang sama dengan teman-teman. Mungkin strateginya saya akan coba juga dengan teman-teman punya bisnis itu hampir sama seperti itu. Itu bisa saja. Nah, berbeda dengan bisnis konvensional di mana sebuah kantor beroperasi 8 jam sehari. Nah, keunggulan kompetitif e-bisnis itu adalah perusahaannya itu mampu melayani 7 hari, seminggu, dan 24 jam dalam sehari itu nonstop. Nah, itu keunggulan kompetitifnya e-bisnis seperti itu. Jadi tidak seperti perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor yang masih beroperasi secara konvensional seperti itu. Keunggulan kompetitif lainnya mengenai bisnis yaitu kita dapat berinteraksi sesama pelanggan ataupun sesama pembeli atau antara pembeli dan perusahaan. Jadi kalau teman-teman lihat di Shopee atau di Tokopedia itu di review produk itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau pujian-pujian terhadap produk yang dijual. Nah, itu pasti ada yang respon tuh admin perusahaannya. Nah, kita juga bisa respon di situ. Jadi interaksinya bisa saling bisa saling memenuhi informasi yang ada gitu, memberikan informasi yang ada. Zaman dulu mungkin enggak zaman dulu banget sih maksudnya. Sebelum Shopee dan Tokopedia itu booming seperti itu, Bukalapak itu booming, itu ada yang namanya Kaskus. Nah, Kaskus itu juga hampir sama. Jadi pelanggan antar pelanggan itu bisa saling berkomentar. Mungkin bisa saling istilahnya membedah informasi produk yang mereka dapatkan seperti itu. Nah, karakteristik keunggulan kompetitif e-bisnis yang lainnya itu jejaring atau internet working, di mana internet working ini memaksa perusahaan untuk bekerja sama dengan berbagai mitra bisnis untuk dapat menawarkan produk atau jasa secara kompetitif. Nah, kalau tidak salah saya sudah menjelaskan ini di pertemuan sebelumnya, bagaimana satu bisnis, terutama e-bisnis itu kita digampangkan untuk mendapatkan mitra. Misalnya, saya tidak punya produk A, tetapi si B punya gitu. Nah, itu kita dapat menyediakan produk B di bisnis kita gitu. Jadi saling bekerja sama. Jadi kalau ada ordernya produk ini, oh si B yang punya produknya. Jadi si B itu mengirimkan produknya kepada konsumen, si A itu hanya sebagai dropshipper seperti itu. Jadi hanya sebagai perantara. Begitu juga sebaliknya, kalau si B tidak ada produknya tetapi si A ada produknya, itu bisa dialihkan sebagai dropshipper atau sebagai perantara. Nama pengirim tetap sesuai dengan
perusahaan yang menerima order tetapi barangnya tidak melalui perusahaan tersebut, tetapi melalui berbagai mitra-mitranya seperti itu. Selanjutnya adalah keunggulan kompetitif yang berbicara tentang mekanisme perdagangan terbuka dan pasar bebas. Nah, secara tidak langsung telah terjadi di dunia internet. Ya, memang seperti ini adanya. Sehingga kita dapat istilahnya menemukan produk-produk yang berasal dari luar negeri seperti itu. Karena kita terhubung dengan internet. Jadi memang pasarnya bebas, tetapi tetap memperhatikan hal-hal yang menjadi kewajiban. Seperti kalau misalnya kita membeli produk dari luar negeri, tentu itu ada biaya tambahannya, entah itu pajak, entah itu biaya inap di biaya cukai, seperti itu. Nah, itu biasa biayanya dimasukin di harga barang. Tetapi ada juga toko yang menanggung hal itu semua dalam hal biaya cukai, pajak, dan biaya inap di biaya cukai, seperti itu. Prosesnya memang lama, tetapi produknya saya yakin sampai di kita walaupun agak lama waktunya, seperti itu. Ya, kita tadi sudah menjelaskan mengenai karakteristik keunggulan kompetitif e-bisnis. Nah, sekarang kita mau lihat aspek keunggulan kompetitif dari dunia maya. Karena e-bisnis dan dunia maya atau internet pada saat ini itu ada hal yang mungkin tidak dapat dipisahkan seperti itu. Karena keduanya istilahnya berjalan bersamaan. Nah, keunggulan kompetitif di dunia maya itu menganjurkan agar paling tidak 7 aspek itu harus menjadi perhatian dari sebuah perusahaan. Seperti itu. Nah, yang pertama itu mengenai customer service. Nah, perihal pelayanan pelanggan ini tentu menjadi hal yang harus diperhatikan ya, karena bagaimana walaupun mereka tidak bertatap muka secara langsung, tetapi pelanggan dapat merasakan pelayanan terhadap pelanggan itu sangat diutamakan, seperti itu. Kedua, soal harga. Nah, berbicara mengenai bisnis di dunia maya itu tentu harganya sangat kompetitif dan masih sangat istilahnya dapat dikatakan lebih murah dari toko-toko konvensional, walaupun tidak semua produk ya, tetapi seringkali yang harga yang ditawarkan itu jauh lebih murah, seperti itu. Keunggulan kompetitif dunia maya yang selanjutnya adalah kualitas. Nah, seringkali kualitas di sini itu dipertanyakan karena tidak selamanya produk yang dikirimkan kepada konsumen itu kualitasnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Akan tetapi ada juga perusahaan yang sangat memperhatikan hal ini. Seperti kalau kita di Shopee itu pernah lihat Shopee Mall. Jadi Shopee Mall itu toko-toko yang official memang benar dari produk tersebut, misalnya official produk Samsung seperti itu. Nah, itu Shopee Mall-nya itu Samsung. Jadi dia memang dari official share dari Samsung. Seperti itu. Ada mungkin toko-toko casing handphone yang
official itu ada, itu seperti Spigen, Nike, seperti itu. Jadi belum tentu produk yang mereknya sama dijual oleh toko yang berbeda itu sama, belum tentu sama kualitasnya, seperti itu. Karena ini masuk dalam istilahnya evaluasi keaslian produk tersebut. Selanjutnya adalah fulfillment time. Nah, ini dimaksud dengan situasi di mana aspek keunggulan kompetitif dunia maya itu dilihat pada proses waktu yang penuh dalam pencarian produk, pemilihan produk, pembayaran produk, hingga pembeli, hingga produk tersebut dapat direview oleh konsumen. Nah, itu yang dimaksud dengan hal ini. Nah, yang kelima yaitu mengenai kelincahan. Nah, kelincahan di sini adalah mengenai bagaimana dunia maya ini dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat bagi penggunanya, seperti itu. Nah, itu aspek keunggulan dunia maya dalam hal kelincahan. Yang selanjutnya adalah time to market. Nah, keunggulan kompetitif dunia maya time to market ini itu adalah situasi di mana perusahaan-perusahaan yang bergerak di bisnis itu dapat memberikan kemudahan bagi konsumen untuk masuk di lingkungan pasarnya, seperti itu. Jadi mudah, istilahnya menggunakan aplikasinya mudah, membayarnya diberikan opsional yang banyak sehingga mempermudah, seperti itu. Untuk kurirnya juga pilihannya banyak sehingga dapat menjangkau seluruh daerah. Nah, yang selanjutnya adalah market reach, di mana jangkauan pasar ini itu juga menjadi keunggulan kompetitif dunia maya, sama dengan keunggulan kompetitif e-bisnis tadi yang sudah saya jelaskan, bagaimana satu bisnis itu dapat dijangkau melalui internet oleh seluruh konsumen yang ada di dunia selagi konsumen tersebut atau calon konsumen tersebut terhubung dengan internet, seperti itu. Nah, saya akan menggambarkan beberapa hal. Yang pertama itu e-business leadership, e-business stagnation, dan e-business followership. Nah, itu saya gambarkan dalam bentuk piramid seperti ini. Nah, bukan tanpa alasan saya memberikan gambaran tiga hal ini dalam bentuk piramid, karena pada dasarnya transformasional satu perusahaan bentuknya adalah seperti ini, seperti itu. Jadi ada saatnya satu perusahaan itu akan berproses menjadi satu market followers. Nah, dia juga akan berproses menjadi satu market stagnation karena dia tidak mampu untuk melawan market leadernya, seperti itu. Jadi ini adalah semacam bentuk persaingan, bagaimana satu perusahaan yang
tergolong dalam market followers, dia harus punya keunggulan kompetitif atau strategi untuk menyerang pesaingnya yang berada di market stagnation gitu. Nah, sebaliknya market stagnation atau e-business stagnation itu juga harus punya strategi untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Jadi ada keunggulan yang dinamakan competitive positioning seperti itu. Jadi dia harus mempertahankan posisinya. Yang paling sulit memang adalah bisnis yang berada pada posisi stagnation, di mana dia di lain sisi harus memiliki strategi untuk mempertahankan posisinya, tetapi dia juga harus memiliki strategi untuk menyerang market leader dengan inovatif yang harus dilakukan seperti itu. Nah, posisi yang paling sulit lagi adalah memang market leader. Tidak selamanya business leadership itu istilahnya mampu untuk mempertahankan posisinya. Karena kalau ibaratkan sebuah gunung dan leadership ini adalah sebuah bongkahan batu, nah apabila dia terjatuh, itu dapat istilahnya dia akan cenderung untuk jatuh lebih dalam lagi, begitu. Jadi business leadership ini dia harus punya strategi untuk mempertahankan posisinya di market leader, tetapi dia juga harus selalu berinovasi dengan produk, dengan terobosan, dengan strategi agar dia tidak jatuh ke bawah piramid ini. Seperti itu. Nah, proses ini memang sangat nyata ya di sekitar kita, apalagi persaingannya ketat. Persaingan ketat dalam hal misal contoh ada toko handphone yang berjejer sama gitu. Nah, mungkin ada toko handphone yang satu, yang dua, yang tiga, yang empat, dan lain sebagainya, itu mereka bersebelahan. Nah, itu persaingannya akan sangat terlihat gitu. Nah, market leader diuntungkan karena dia yang pertama kali muncul di lingkungan tersebut. Mungkin si toko A atau toko 1 itu adalah toko pertama di lingkungan itu. Nah, dia cenderung istilahnya dia dapat dikatakan sebagai market leader. Walaupun tidak mutlak, tetapi toko HP yang pertama muncul di situ itu akan memiliki satu yang dinamakan brand image yang selalu melekat di para konsumennya, seperti itu. Karena dia sudah dikenal dulu, otomatis karena dia dikenal dengan banyak konsumen, dia melakukan strategi atau memberikan pelayanan khusus, atau mungkin bisa beli handphone tapi kredit, terus beli handphone bayarnya 2 kali, atau pakai cash tempo, beli handphone mungkin tinggal telepon, handphonenya diantar. Nah, kayak pelayanan itu yang sering kali muncul di e-business leadership seperti itu. Jadi pada posisi ini konsumen itu udah tidak ragu gitu. Nah, setelah satu toko ini muncul, nah itu ada toko-toko lain yang melihat, atau ada pembisnis lain, oh saya mau buka toko handphone di situ karena melihat toko si satu itu laku, kemungkinan besar kalau dia buka toko handphone di situ juga, dia toko handphonenya bakal laku gitu. Nah, itu yang disebut dengan business followers atau market followers. Jadi dia mengikuti jejak dari market stagnation atau business
stagnation dan market leadership atau business leadership. Nah, dia mengikuti itu, mengikuti jalan itu. Nah, perusahaan yang semakin lama masuk di lingkungan bisnis tersebut, dia akan semakin sulit untuk menjadi market leaders. Karena apa? Karena persaingannya akan semakin ketat. Karena dia tahu betul bahwa di lingkungan bisnis tersebut tidak hanya dia yang terjun di produk yang sama seperti itu. Jadi dia harus lakukan inovasi-inovasi lain yang mungkin tidak dilakukan oleh business stagnation atau business leadership seperti itu. Nah, ini juga berlaku di e-business. Ini juga berlaku di yang kita lihat di Tokopedia atau di Shopee. Nah, teman-teman lihat tuh bintangnya, kalau di Tokopedia itu ada bintangnya, ada reviewnya, ada bintangnya sampai 20.000 gitu, ada reviewnya sampai 1.000 gitu. Nah, tapi ada juga yang bintangnya itu hanya 30, mungkin reviewnya hanya 1, hanya 2. Nah, itu yang menjadi indikator pada saat ini, karena semakin banyak review dan semakin banyak istilahnya bintang yang diberikan, maka kita sebagai konsumen itu akan yakin, oh, pelanggan itu puas dengan produk dia. Walaupun tidak selamanya review-review yang diberikan itu baik, pasti ada juga review-review komplain di bilik marketplace perusahaan tersebut. Tetapi itu sebagai indikator utama. Ada juga kalau di Shopee itu ada yang berlabel, toko yang berlabelkan star. Nah, itu tuh juga menjadi indikator. Juga ada toko yang berlabel official atau mall gitu. Nah, itu juga menjadi indikator seperti itu. Tetapi ada juga di Tokopedia itu yang menjadi toko merchant. Nah, itu juga menjadi salah satu indikator. Nah, banyak indikator yang sekarang istilahnya memberitahukan bahwa saya ini e-bisnisnya kategori leadership loh, gitu. Ada juga istilahnya saya termasuk e-bisnis yang followers loh, karena saya baru terjun. Itu terlihat sih sebenarnya, secara tidak langsung terlihat. Tetapi memang segala sesuatu bisnis yang dimulai dari bawah itu kita harus kerja keras, itu pasti. Nah, makanya secara piramid e-business followership itu lebar, di bawah itu kan lebar ya, karena pada posisi ini tuh diisi oleh berbagai bisnis yang semacam, mungkin serupa juga, dan jumlahnya banyak seperti itu. Nah, nanti akan ada seleksi alam, istilahnya seleksi alam lah. Ada perusahaan-perusahaan atau e-bisnis yang ngerasa dia tidak mampu dan akhirnya stop. Nah, itu akan semakin mengecil dan secara tidak langsung e-bisnis yang dikategorikan sebagai followership ini akan masuk ke lingkungan e-bisnis stagnation, di mana itu adalah sekumpulan e-bisnis yang istilahnya sedang berkompetisi secara tinggi gitu, dan memiliki kemampuan yang kuat. Jadi itu udah terlihat ya. Nah, seleksinya juga bakal seperti itu. Mana yang lebih kuat bersaing, dia akan tetap hidup gitu. Dan mungkin pada tahap stagnation ini banyak perusahaan yang
frustasi ya, karena produk-produk dan inovatifnya selalu sudah terlebih dahulu diterapkan oleh market leadernya atau business leadershipnya. Ya, mungkin itu saja untuk perkuliahan kali ini. Beberapa hal mengenai keunggulan kompetitif bisnis, keunggulan kompetitif dunia maya, dan gambaran mengenai business followers, business stagnation, dan business leadership yang masing-masing punya keunggulan kompetitifnya masing-masing pula. Seperti itu. Nah, seringkali keunggulan kompetitif ini dijadikan satu bahan atau diimplementasikan sebagai salah satu atau sebuah strategi yang dapat menjadi senjata atau tembok bertahan bagi perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang ataupun sedang dalam posisi leader seperti itu. Jadi dimanapun posisi perusahaan itu berada, tentu mereka memiliki keunggulan kompetitifnya masing-masing. Nah, untuk mempertahankan competitive positioningnya mereka, seperti itu. Ya, untuk tugas nanti saya akan jelaskan di WhatsApp group. Saya harap teman-teman tetap fokus mengikuti perkuliahan ini, dan apabila ada pertanyaan silakan diajukan saja, karena saya minta teman-teman untuk mengabsen di kolom komentar. Tetapi tidak hanya itu, teman-teman saya wajibkan juga minimal untuk mengajukan satu pertanyaan. Nah, maksud saya untuk mewajibkan teman-teman untuk bertanya ini sebagai salah satu bahan pertimbangan saya. Pertimbangan di sini adalah keyakinan saya bahwa teman-teman benar-benar memperhatikan perkuliahan ini dan benar-benar melihat video ini secara utuh sehingga tidak di skip-skip. Seperti itu keyakinan saya. Nah, tidak hanya itu, jadi teman-teman yang bertanya tidak cuma untuk meyakinkan saya, tapi teman-teman juga secara otomatis mendapatkan nilai keaktifan karena teman-teman sudah bertanya. Jadi saya rasa tidak ada salahnya teman-teman untuk bertanya. Tetapi walaupun saya mewajibkan, saya tidak memaksa teman-teman seperti itu, karena teman-teman sudah dewasa, sudah mahasiswa, otomatis teman-teman sudah tahu istilahnya kalau teman-teman bertanya, teman-teman akan dapat apa, dan kalau teman-teman tidak bertanya, ya teman-teman ya tidak dapat apa-apa, seperti itu. Jadi saya tidak memaksa, tetapi saya memfasilitasi teman-teman, membantu teman-teman untuk mendapatkan nilai lebih, seperti itu. Baik, tetap semangat, jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi di perkuliahan selanjutnya. Ya, terima kasih.